Kenapa PMI atau ART di Malaysia ini masih banyak yang mengalami penyiksaan atau tindakan kekerasan? Jawabannya karena di Malaysia adalah negara yang strategis untuk dijadikan human trafficking atau perdagangan manusia. Apa? You mau cakap apa? You buang itu sampah kan? Lepas tu you mau cakap apa sekarang? Ya minta maaf kalau saya salah, Mak. Saya tak tahu, Mak. You supaya Oh, ini dilihat guys. Tolong saya. Ini posisi saya di luar, tapi pintunya dikunci. Majikan udah ngeluarin uang $12.000 untuk ngebeli saya karena pekerjaannya sangat berat. Perut saya sakit karena saya baru lahiran sesar. Hui. Sulim. Oh, surprise. Dia dibelikan handphone, guys. Anak lagi tak boleh. Ya Allah. Jadi ini ceritanya itu ART-nya udah mau pulang kampung, guys. Jadi ya inilah perpisahan mereka karena hubungan mereka sudah sangat erat, guys. Mungkin sudah terlalu lama ya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para teman-temanku semua yang ada di Indonesia, di Malaysia dan dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini guys? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Bang B di sini. Kali ini Bang B akan membawakan sesuatu yang sangat menarik untuk kalian dan membuat hati kita sedih, marah dan juga emosi. Ya, kenapa tidak guys? Baru-baru ini viral sekali di platform sebelah itu tentang ART atau pembantu rumah yang bekerja di Malaysia itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari majikan tersebut guys. Ya, kenapa tidak? Seorang ART tersebut sampai dilarikan ke rumah sakit dan juga sekarang sudah balik ke kampung ya guys. Kabar-kabarnya itu tidak mengenakkan guys. Jadi membuat warganet yang ada di Indonesia atau netizen Indonesia semuanya marah terhadap kerajaan Malaysia guys. Ya, sebagai manusia biasa dan rakyat biasa, sebagai yang mempunyai fikiran yang cerdas, kita tidak harus menerima itu dengan mentah-mentah kabar tersebut. Kita harus mengeceknya terlebih dahulu apakah itu sama ada pemerintah Malaysia melakukan atau terlibat dengan hal tersebut. Ya, kita akan reaction kali ini guys. Namun sebelum itu jangan lupa like and subscribe. Thank you guys. Nah, kamu tengok sendirilah. Jalan pun boleh tidur. Nah, jalan lagi tidur. Tengok. Tidur. Lagi tidur. Ini kemarin petang. Lagi tidur. Cakap apa? Cakap apa? You mau cakap apa? You buang itu sampah kan? Lepas tu you mau cakap apa sekarang? Ya minta maaf kalau saya salah, Mak. Saya tak tahu, Mak. You supaya Ya guys, menanggapi video tersebut, menurut Bang B itu salah guys. Majikan tersebut tidak manusiawi karena melakukan penindasan ataupun kekerasan kepada seseorang ART. Jadi itu bertentangan dengan hak asasi manusia guys. Namun kalian kalau mengatakan ini terjadi di Malaysia, itu tidak semua TKW atau pembantu rumah yang bekerja di Malaysia itu mendapatkan perlakuan yang buruk seperti itu guys. Jadi hati-hatilah berkomentar. Jadi tidak semua manusia yang berada di Malaysia itu sangat jahat kepada orang Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah guys. Dalam kasus seperti ini bukan hanya terjadi di Malaysia, di negara manapun itu ada guys. Contohnya di video ini. Ini dilihat guys. Tolong saya. Ini posisi saya di luar, tapi pintunya dikunci. Saya ngesot dari sini. Ngesot. Nggak kuat, sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Asia dari Kerawang. Tolong saya pengen pulang. Perut saya sakit. Jadi
Awal-awalnya saya diiming-imingin kerja di Turki, gaji $600. Tapi saya setelah mendarat di Istanbul, saya dibuang ke Suriah. Di Suriah saya dijual $12.000, 4 tahun tanpa sepengetahuan saya. Saya tahunya dari mana? Dari majikan, karena majikan saya bilang kalau saya harus kerja di sini 4 tahun karena saya ini mahal. Saya ini $12.000. Majikan udah ngeluarin uang $12.000 untuk ngebeli saya. Karena pekerjaannya sangat berat. Perut saya sakit karena saya baru lahiran sesar. Saya pun dipulangkan ke kantor. Saya diistirahatkan seminggu 2 minggu. Ini telinga yang kemarin ketutup hijab gak kelihatan. Bayangin, ini telinga sudah membengkak. Ini udah mengeras. Bentuknya seperti ini, mengeras banget. Sebelah sini juga sama guys ya. Mohon maaf ibu ya. Ini juga udah mengeras. Gak apa-apa bu, udah gak ada covid, kan udah PCR. Ini sudah mengeras, gendang telinga sebelah sini yang pecah ya bu ya. Ya guys, itu adalah video-video yang terjadi di belahan dunia. Dan itu tidak terjadi di Malaysia aja. Dan masih banyak video yang lainnya guys. Penyebabnya terjadi seperti itu, ya kita dengarkan video yang berikut ini. Kenapa PMI atau ART di Malaysia ini masih banyak yang mengalami penyiksaan atau tindakan kekerasan? Jawabannya karena di Malaysia adalah negara yang strategis untuk dijadikan human trafficking atau perdagangan manusia. Masih ada, bahkan banyak majikan di Malaysia ini yang mengambil ART atau PMI dari agen yang tidak resmi. Karena apa? Karena dari agen resmi harus membayar mahal. Si agen tak resmi ini datang ke Indonesia, ke kampung-kampung, mencari orang Indonesia yang belum pernah ke Malaysia, dijanjikan pekerjaan dan dijanjikan gaji yang cukup lumayan. Kalau calo, menurut beliau tersebut, itu adalah banyak-banyak yang dari kampung dan itu melalui jalan yang tidak resmi. Jadi ilegal guys, seperti itu. Jadi ikut agen-agen yang tidak bertanggung jawab ke Malaysia. Ya akhirnya seperti itu guys, karena si majikan tersebut merasa membayar mahal dan pekerjaannya tidak sesuai dengan harapan mereka. Jadi untuk kalian berhati-hatilah yang mau berangkat bekerja ke Malaysia atau kemanapun. Pastikanlah dulu kalian ikut siapa, agensinya dari mana, pastikan itu resmi dari pemerintah guys. Jadi kalau ada apa-apa kalian bisa tinggal lapor ke KBRI atau KJRI. ya pasti bakal bilang kayak gitu. Gak perlu visa kerja, gak usah repot-repot bikin visa kerja, cukup paspor aja langsung berangkat. Ya karena kalau misalnya kita udah berangkat, kita ada kendala di sana, mau menghubungi calo, mereka udah nggak tanggung jawab lagi, terserah. Bahkan kalau kita ngehubungin mereka, mereka nggak kenal gitu ya, atau bisa-bisa langsung diblokir nomor kita. Jadi ya jangan sampai nyesel. Udah berangkat ke sana, ada kendala, nyesel. Mau minta tolong ke siapa nggak tahu. Semangat yang mau kerja ilegal, teruskan dan terima risikonya. Ya guys, betul sekali kata abangnya tersebut. Jadi risikonya ditanggung sendiri guys. Oh ya guys, kalau kalian menuduh Malaysia atau negara lain itu melakukan tidak baik tentang ART tersebut, melakukan kekerasan terhadap ART, kita lihat video ini, masih banyak majikan-majikan yang baik terhadap pekerja kita, terhadap pekerja migran Indonesia, itu diperlakukan sebagai manusia yang sangat dihargai, bahkan dimuliakan oleh mereka. Guys, yuk kita lihat ke videonya. Nak cuci kakinya tak mau. Ini di Malaysia ya guys. Sebab dulu punya bos saya suka tiap hari cuci kaki. Saya ingat aku nak. Siti, tamak. Siti, you datang rumah saya ni untuk kemaskan rumah, bukan untuk cucikan saya punya kaki. Dulu you punya bos macam mana layan you, saya tak kira. Tapi sudah datang saya punya rumah sini, you tak boleh buat macam yang dulu. You faham tak? You orang, saya pun orang, kita sama saja. Saya punya kaki tak payah you cuci. Saya bukan orang cacat. You tahu tak? Dengan banyak kesian you tahu tak? Jangan buat macam ni lagi. Saya ada saya punya kaki sendiri, saya boleh pergi jalan untuk cuci sendiri. You tahu tak banyak sakit hati tak? Dengan you mau cuci kaki saya.
I'm not wet. Today I'm not touch it yet. Hari ini saya belum pegang. Oh, dia dituduh membacakan TV, guys. Ya, saya belum pegang lah. Hui. Sulim. Oh, surprise. Dia dibelikan handphone, guys. Yeah. Kakak says that her secret to youth is having no man in her life. Itu di Singapura ya, guys. Saya terlalu sakit hati. Maafkan saya. Jangan disimpan apa-apa. Kasih jaga anak saya. Terbesar semua. Anak lagu tak boleh. Ya Allah. Jadi ini ceritanya itu ART-nya udah mau pulang kampung, guys. Jadi ya inilah perpisahan mereka karena hubungan mereka sudah sangat erat, guys. Mungkin sudah terlalu lama ya. Ya guys, itu adalah video-video yang Bang B sajikan untuk kalian. Semoga ini menjadi pengajaran untuk kita, jadi pengalaman untuk kita. Jadi kita tidak harus menganggap sebuah negara itu isinya orang jahat semua. Misal kata kalian menuduh Malaysia itu adalah orang jahat semua, masih banyak orang yang baik di Malaysia. Bahkan welcome terhadap pekerja kita yang berada di sana, guys. Mereka melakukannya dengan baik ya. Contohnya dengan video terakhir yang tadi, mereka bahkan tidak rela untuk berpisah. Menangis haru seperti itu, guys, karena mungkin puluhan tahun udah bekerja di sana ya, guys, seperti itu. So, menurut kalian gimana? Jadi kita tidak harus mengambil kesimpulan bahwasanya orang Malaysia itu jahat semua. Di mana-mana negara, guys, di mana-mana negara itu ada yang jahat, ada yang baik, dimanapun itu. So kalian berbijaklah, berpikir, jangan selalu terkompori dengan narasi-narasi yang tidak benar. Jadi kita lihat faktanya terlebih dahulu ya, guys ya. Untuk kalian yang sehat selalu, untuk kalian yang smart thinking, untuk kalian yang bijak, Bang B mohon maaf jika tersalah kata, dan untuk warga Malaysia juga Bang B untuk minta maaf karena mungkin Bang B tersalah kata seperti itu. So guys, kita akan berjumpa lagi di next video. Hati-hati untuk kalian. Salam damai dari Bang B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa lagi di next video. Bye bye guys.